Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Masih stabil, salam stabil. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan, kesehatan, kehidupan, serta ekonomi di tengah-tengah kondisi ini. Ini penting nih, kestabilan ekonomi. Dan agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, Indonesia memasuki PPKM level 4 saat ini. Semoga cepat berlalu, semoga kita terus diberikan kesehatan, dan semoga kondisi ini cepat kembali pulih agar kita terus kembali bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya robbal alamin ya. Untuk teman-teman semuanya yang terdampak cukup signifikan terhadap apa yang terjadi COVID-19 terutama, dan kebijakan-kebijakan yang kayak PPKM dan segala macamnya yang membuat kalian kehilangan banyak rezeki, mungkin kehilangan orang-orang yang kalian cintai. Semoga kalian diberikan ketabahan dan kesabaran yang cukup lapang, dan semoga mereka-mereka yang meninggalkan kita diberikan tempat di sisinya yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya berharap semoga semua ini cepat berlalu lah. Saya yakin kita semua pasti sudah jenuh, sudah kepingin beraktivitas seperti biasa. Untuk itu kali ini kita mau bermain-main dulu aja dengan KBBI tentunya, sambil mencari ilmu, sambil bercanda-canda, bermain-main. Kali ini kita akan membahas banyak peribahasa-peribahasa, beberapa peribahasa-peribahasa yang tidak lazim atau tidak banyak kita tahu, kita dengar, terutama saya juga jarang dengar. Wawasan saya kurang banyak, makanya itu semoga orang-orang yang seperti saya yang wawasannya terhadap bahasa Indonesia kurang banyak, setelah menonton ini bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kehidupannya. Oke, kita akan bahas peribahasa yang ada di dalam KBBI di bagian kedua. Nah, gitu. Tapi sebelumnya, jika kalian merasa konten saya dan channel-channel saya bermanfaat untuk kalian semua, memberikan informasi dan menambah wawasan kalian yang tujuannya bermanfaat dan berguna untuk hidup kalian, nggak ada salahnya klik tombol subscribe atau berlangganan. Kemudian nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru, lalu berikan tanda jempol, tombol like, klik tombol like, dan berikan komen-komen yang sifatnya membangun dan agar channel saya serta konten-konten saya bisa terus maju dan berkembang gitu. Nggak ada, dan itu semua gratis tanpa dipungut biaya, nggak ada biayanya sama sekali. Gitu aja. Ayo kita lanjut ke peribahasa-peribahasa yang ada di dalam KBBI bagian kedua. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, peribahasa pertama ini ada yang berbunyi, ada sampan hendak berenang. Nah, artinya adalah sengaja berpayah-payah, sengaja bersusah-susah, padahal sebenarnya nggak perlu melakukan seperti itu, nggak perlu berbuat begitu, gitu. Jadi ini mungkin untuk orang-orang yang kayak sebenarnya ini dilakukan mudah loh, gitu. Tapi kenapa kita harus bersusah-susah, gitu? Ini terdengar tidak asing. Seperti kebijakan, udahlah ya, gak usah kita bahas, terlalu berbahaya. Jadi gitu dia. Ada sampan hendak berenang, sengaja berpayah-payah, padahal sebenarnya tidak perlu berbuat begitu. Mungkin ini cocok buat para laki-laki yang mengejar perempuannya terlalu gimana-gimana, terlalu sok-sok sulit, sok-sok susah, sok-sok berjuang, padahal nggak perlu seperti itu, gitu. Padahal memang ya perempuan itu nggak mau samamu. Jadi itu dia arti peribahasa, ada sampan hendak berenang, sengaja berpayah-payah, padahal sebenarnya tidak perlu berbuat begitu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa kali ini berbunyi, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Oh, ini sebenarnya peribahasanya gitu loh. Kalau yang kita tahu kan ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang gitu kan. Tapi sebenarnya peribahasanya adalah ada uang abang sayang, nggak ada uang, tak ada uang abang melayang. Ngapain abangnya melayang? Kayak layangan. Nah, artinya adalah hanya senang ketika pasangan mempunyai uang atau harta. Gitu, itu nggak boleh. Jadi kita harus bersama dengan pasangan kita, baik susah maupun susah, ya enggak lah. Jangan diajak susah terus dong. Harus diajak senang-senang. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Artinya adalah hanya senang ketika pasangan mempunyai uang atau harta. Tidak boleh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi ada uang, ada barang. Nah, ini kan sering kalau kita ada ngejual, ada uang, ada barang gitu. Kayak transaksi narkoba, ada uang, ada barang. Enggak ya. Artinya adalah jika sanggup membayar banyak akan mendapatkan barang yang lebih baik. Oh gitu. Jadi ada uang, ada barang. Ini artinya adalah jika sanggup membayar banyak akan mendapatkan barang yang lebih baik gitu. Ya memang sih kalau kita punya duit lebih gede, kayaknya kita akan dapat produk-produk yang kayaknya lebih bagus. Tapi bukan berarti yang lebih mahal itu lebih bagus. Nggak semua. Ada kok yang murah-murah tapi bagus. Seperti apa ya? Oke, banyak lah gitu. Jadi tapi ini cuma peribahasa aja. Ada uang, ada barang, yang artinya adalah jika sanggup membayar banyak akan mendapatkan barang yang lebih baik. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Nah, gitu dia. Artinya adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat sesuatu tertentu akan mendapat balasan yang setimpal gitu. Jadi artinya dari peribahasa ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Barang siapa yang berbuat sesuatu tertentu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Itu dia artinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa kali ini nih sering kita dengar nih, kayaknya udah lazim kita dengarnya. Ada peribahasa yang berbunyi ada udang di balik batu. Nah, artinya ada sesuatu maksud yang tersembunyi gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih baik ada udang di balik bakwan. Mantap. Bercandaan zaman saya SD itu ada udang di balik bakwan. Masih aja lucu ya, receh sekali saya ini. Ada udang di balik batu artinya ada suatu maksud yang tersembunyi. Bisa maksud baik, ada bisa maksud jahat gitu. Yang penting itu ada udang di balik batu. Ada suatu maksud yang tersembunyi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya yang ada di dalam KBBI ada yang berbunyi, adakah buaya menolak bangkai? Ini tanda tanya. Adakah buaya menolak bangkai? Nah, ini dia. Artinya adalah orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan. Jadi waspadalah gitu. Adakah buaya menolak bangkai? Cakep, enggak, bukan pantun. Adakah buaya menolak bangkai? Itu peribahasa yang artinya adalah orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan. Jadi jangan mau jadi orang jahat meskipun ada kesempatan. Allah melihat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi agak panjang nih, sabar. Adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dalam limbah sekalipun niscaya tidak akan hilang cahayanya. Adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dalam limbahan sekalipun niscaya tak akan hilang cahayanya. Nah, arti peribahasa ini adalah orang yang asalnya baik jika ia miskin ataupun menjadi suruhan orang, tabiatnya, kelakuannya, budi dan bahasanya akan tetap baik gitu. Jadi intinya adalah ya kalau memang orang baik di kondisi bagaimanapun ya tetap akan baik seperti itu. Itu arti dari peribahasa ini. Adapun manikam jika itu dijatuhkan ke dalam limbahan sekalipun niscaya tidak hilang cahayanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya adalah pekerjaan atau perbuatan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama. Jangan bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Nah gitu. Nah ini peribahasa yang bagus sekali nih. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya adalah pekerjaan atau perbuatan yang kita lakukan hendaklah selalu mengingat aturan adat dan aturan agama. Jangan bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu jangan sampai bertentangan lah, jangan sampai melanggar aturan adat yang ada ataupun aturan agama yang berlaku bagi agama kita masing-masing. Gitu. Jadi semuanya jalan dengan baik. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah,
Peribahasa selanjutnya ada yang berbunyi adat dagang tahan tawar. Adat dagang tahan tawar. Nah, itu artinya adalah sudah biasa bahwa barang dagangan boleh ditawar gitu, tapi ada yang nggak boleh ditawar. Di mall tidak bisa ditawar barangnya. Kapitalis sekali. Ya, jadi ini adalah peribahasa yang berbunyi adat dagang tahan tawar. Artinya adalah sudah biasa bahwa barang dagangan itu boleh ditawar gitu. Nah, ini peribahasa yang cocoknya dipakai oleh ibu-ibu yang sedang belanja ke pasar. Jadi ketika dia menawar barang, terus yang jualan, Bu nggak boleh nawar, kasih peribahasa ini. Adat dagang tahan tawar. Ya, mantap. Kok ibu tahu peribahasa itu? Saya sudah nonton official Rifki Dira. Oke. Promosi. Oke, itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Peribahasa selanjutnya yang ada dalam KBBI ada yang berbunyi adat diisi, janji dilabung. Asik. Artinya adalah adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati. Persetujuan itu kayak perjanjian, janji itu harus ditepati. Jadi adat diisi, janji dilabung. Artinya adalah adat harus tetap dijalankan, tetapi persetujuan harus tetap ditepati. Gitu. Nah, ini buat orang-orang kayaknya cocok untuk orang-orang yang sering ngutang. Adat diisi, janji dilabuh. Adat kita adalah sopan santun, saling percaya, namanya pertemanan, ya enggak sih? Tapi perjanjian atau persetujuan harus tetap ditepati. Kalau kita udah minjem duit, janjinya bayarnya besok, ya besok dibayar. Kurap. Adat diisi, janji dilabuh. Artinya adalah adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, kayaknya untuk kali ini, untuk bagian yang kedua, peribahasa-peribahasa yang ada dalam KBBI cukup sekian. Karena kalau kita bahas panjang-panjang, nanti saya kehabisan konten. Enggak ya. Jadi banyak sekali peribahasa-peribahasa lain yang akan kita bahas nanti ke depan-depannya gitu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Yang nggak tahu menjadi tahu, yang udah tahu ternyata mungkin masih ada, oh ternyata begini, oh gitu. Tadi saya juga baru tahu ada beberapa peribahasa yang sering saya dengar, oh tapi ternyata artinya sebenarnya ini gitu. Arti secara resminya yang ada dalam KBBI-nya itu gitu. Akhir kata dari saya untuk kali ini, salam stabil untuk kita semua. Semoga kita terus diberikan kestabilan kehidupan, kesehatan, dan ekonomi agar kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi-kondisi yang makin hari kayaknya makin gak stabil. Semoga kita terus diberikan kestabilan pikiran juga agar terus bisa menghadapi masa-masa yang bisa kita katakan masa-masa sulit ini, dan semoga semuanya saling bekerja sama. Pemerintah bekerja dengan keras, masyarakatnya mematuhinya dengan taat dan baik, yang menjalankan aturannya juga melakukannya dengan baik dan manusiawi, memanusiakan manusia lainnya karena kita semua sama, kita saudara. Jangan ada lagi yang dikasar-kasari, jangan ada lagi yang dibentak-bentak, jangan ada lagi, semoga jangan ada lagi dagangan-dagangan yang dibawa, yang dibubarkan itu kerumunannya, bukan dagangannya, buat siapapun yang menjalankan aturan kepada pemerintah daerah ataupun siapapun. Itu aja dari saya harapannya. Semoga kita bisa menjalani ini dengan baik, semoga kita bisa terus bertahan di tengah kondisi ini semua. Semoga kita juga bisa terus sehat dan jauh-jauh dari COVID-19 atau penyakit-penyakit lainnya, karena rumah sakit sedang banyak yang penuh. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan untuk terus bisa bertahan di tengah kondisi ini semua. Harapannya adalah semoga ini sekali lagi cepat berlalu, semoga kita terus cepat bisa beraktivitas dengan normal seperti dulu-dulu lagi, bisa bertemu, nonton konser, ke mall nggak takut COVID, nongkrong asik tengah malam, terus ya nonton konser lah, kangen, nonton bioskop kangen. Aduh, semoga cepat kita bisa kembali normal lagi. Terserah lah mau new normal, mau apapun istilahnya, tapi yang penting kita kembali lagi melaksanakan aktivitas-aktivitas yang saat ini tidak bisa kita lakukan. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja keras, terima kasih untuk semua yang sudah berkorban. Semoga yang ditinggalkan dan yang meninggalkan mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan mendapatkan kesabaran yang cukup tabah. Saya mengucapkan terima kasih untuk terus bertahan di tengah kondisi ini.
Semoga kita tetap bisa bertahan dan semakin stabil saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.